Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untari dengan NIM 19141007, kelas IF 6MA, dengan dosen pengampu Bapak Surya Yusra MKom. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, menjelaskan tentang materi 1 sampai 15 dalam satu semester ini. Materi yang pertama yaitu pengantar digital forensik. Digital forensik adalah, juga dikenal sebagai ilmu forensik digital, adalah salah satu cabang ilmu forensik terutama untuk menyelidiki dan menemukan konten perangkat digital dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Materi 2 yaitu mengenal bukti digital. Barang bukti ini bersifat digital yang kemudian akan diekstrak oleh recovery dari barang bukti elektronik. Barang bukti digital ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Barang bukti inilah yang harus dicari oleh forensik untuk kemudian dianalisa secara teliti berkaitan masing-masing file dan rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik tersebut. Cybercrime dan UU ITE. Dunia cyber atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan dunia maya atau disebut juga ruang siber, atau menyatakan bahwa sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dapat juga disebut berhubungan langsung. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai salah satu sekumpulan data elektronik termasuk tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, elektronik dan interges, IDI, suara, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau kurasi yang memiliki arti dapat dipahami. Kan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer jaringan, komputer, dan atau media elektronik lainnya. Disampaikan juga di UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan UU ITE nomor 19 tahun 2016. Selanjutnya ada materi keempat yaitu file system. Secara singkat, file system adalah pengaturan penyimpanan data yang sangat mempermudah pekerjaanmu sehari-hari. Pasalnya, sistem ini mengatur mulai dari penanaman sampai penempatan sebuah dokumen di dalam drive penyimpanan. Integritas dan file signature. Integritas file signature adalah sebuah data yang berfungsi sebagai identifikasi atau memverifikasi suatu isi file. Dalam hal ini, file signature membantu dalam upaya mendeteksi manipulasi data. File sistem komputer diidentifikasi oleh atribut, yaitu extension dan file signature. Selanjutnya ada akuisisi dan imaging. Akuisisi adalah langkah membeli sebagai besar atau seluruh perusahaan, baik dari saham atau asetnya. Pembeli acquire akan mendapatkan kendali atas perusahaan yang dikuasai. Biasanya dilakukan perusahaan besar, tetapi tidak selalu harus begitu. Poinnya yang pertama yaitu forensic imaging adalah istilah imaging dalam mengadakan barang bukti berupa storage digital secara fisikal sehingga barang bukti sampai persis secara fisikal. Tujuannya agar kedua identik dan hasilnya bersifat forensik. Hasil-hasil dapat dipergunakan sebagai kekuatan hukum. Definisi bukti digital. Bukti digital didefinisikan sebagai data yang disampaikan atau dikirimkan menggunakan komputer yang digunakan untuk mendukung atau menyangkal teori tentang bagaimana suatu pelanggaran terjadi, atau elemen-elemen penting dari pelanggaran tersebut. Data yang dimaksud adalah kombinasi dasar dari angka-angka yang
mempresentasikan dari berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, audio, dan video. Adapun bukti digital menurut Don Matheson dalam presentasinya yang berjudul Digital Evidence Communicator Computer Forensic, bukti digital merupakan informasi dari nilai perbuktian yang disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk binar dan dapat diandalkan ketika di pengadilan. Materi ke-8 yaitu framework forensik dan acuan standar. Menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan teknologi digital perlu untuk terus membuat berbagai macam terobosan-terobosan dalam penanganannya. Model investigasi harus diperlukan untuk mengingat kejahatan dengan manfaat teknologi terus berkembang sejak tahun 1984. Sampai sekarang banyak penelitian yang membahas mengenai model proses investigasi digital forensik. Selanjutnya ada materi 9, OSINT dan media sosial. Open Source Intelligence atau OSINT adalah kegiatan mengumpulkan data dan mengoreksi informasi bersifat open source. Menurut Departemen Pertahanan Negara Aman SAM, OSINT didefinisikan sebagai intelijen yang dihasilkan dari informasi yang bersedia untuk umum, dikumpulkan dan disebarluaskan secara tepat waktu kepada audien yang sesuai untuk tujuan mengenai persyaratan intelijen tersebut. Berbagi atau share di internet menjadi kegiatan yang biasa. Hal ini menjadikan internet menjadi sumber berbagai informasi yang tersedia untuk publik. Dengan kemudian akses dan informasi yang berlimpah, informasi dan internet bisa didapatkan dan digunakan oleh seseorang untuk tujuan baik ataupun bisa tujuan buruk. Selanjutnya ada materi 10, email investigation. Forensik merupakan kegiatan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan permasalahan kriminal atau hukum. Forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi. Data yang ditemukan dalam perangkaian digital, penggunaan metode forensik yang sesuai dengan faktor yang sangat penting untuk mendukung proses investigasi. Tindak kejahatan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani sebuah kasus cybercrime. Bagian penting dalam digital forensik yaitu keaslian dari sebuah barang bukti tersebut. Digital melakukan investigasi melalui tahapan pendekatan prosedur pemeriksaan digital forensik, digital care-valid untuk mendapatkan pembuktian. Temuan barang bukti digital didapat oleh investigator langsung mengarah untuk kepentingan rekonstruksi kasus yang dihadapi ketika pengadilan. Selanjutnya ada materi ke-11 yaitu multimedia forensik. Multimedia forensik melibatkan serangkaian teknik yang digunakan untuk analisa sinyal multimedia seperti audio, video, gambar, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, mengungkap sejarah konten digital. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat akuisisi yang menghasilkan data. Yang ketiga, memvalidasi integrasi konten. Yang keempat, mengambil informasi dari sinyal multimedia. Selanjutnya kita ke materi 12 yaitu timeline analysis. Timeline merupakan urutan waktu dalam sebuah kejadian, merupakan bagian yang sangat penting dalam analisa forensik. Digunakan agar dapat mengkonstruksi urutan peristiwa dalam kejadian tanpa kronologi kejadian yang akurat. Penegak hukum akan kesulitan menempatkan tindakan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan. Selanjutnya ada materi ke-13 yaitu praktikum helix. Helix merupakan tools forensik yang dikembangkan untuk menangkap respon. Helix memiliki keunggulan dapat dijalankan secara live di 3 platform yaitu Windows, Linux, dan macOS. Helix diantaranya memiliki fitur imaging drive hingga pendekatan file yang dideskripsi
juga dibundle dengan software forensik diantaranya Sleuthkit, Lens, StackUp, dan lain-lain. Selanjutnya ada materi ke-14 yaitu materi praktikum otopsi. Otopsi jenis ini dijumpai dalam dunia kriminal di mana penyebab atau asal muasal kematian seseorang tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, autopsi forensik dilakukan oleh pihak berwajib untuk mencari tahu penyebab pasti kematian seseorang. Selain menemukan penyebab pasti kematian seseorang, hasil dari otopsi forensik dapat digunakan pihak berwajib untuk mengetahui identitas orang tersebut secara informasi terkait kematian orang tersebut. Materi yang terakhir yaitu materi ke-15 yaitu studi literatur forensik komputer. Istilah lain komputer forensik adalah pengumpulan data dan analisis data dari berbagai sumber daya komputer yang mencakup sistem komputer, jaringan komputer, jalur komputer, dan berbagai media penyimpanan yang layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Dari materi 1 sampai materi 15 dapat ditarik kesimpulan bahwa digital forensik kadang disebut sebagai ilmu forensik digital adalah cabang dari ilmu forensik peliputi, recovery, investigasi bahan yang ditemukan dalam perangkat digital seringkali dalam kaitan dengan kejahatan. Komputer forensik digital istilah awalnya digunakan sebagai sinonim untuk komputer forensik, tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan semua perangkat yang maupun menyimpan data digital serta kejahatan dalam dunia digital. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.